Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan oleh Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 amalan yang jika seseorang melakukan 4 amalan itu, maka Allah jamin, bahkan Nabi mengatakan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Ketika wak sakit ustaz, ba'a caranya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim kepada Ibnu Abbas. Simak lelak. Ketika Ibnu Abbas keponakan beliau sakit, apa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat dalam hadis Muslim. Pertama, Nabi membacakan kalimat bismillah sebanyak 3 kali. Yang kedua, Nabi membaca sebuah doa. Apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas itu sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salawat kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk memotivasi diri kita dalam bentuk peningkatan amal saleh. Apa yang perlu dimotivasi itu iman, amal saleh, dan hal-hal yang kita anggap penting untuk hari-hari yang akan datang, yang substansinya adalah akhirat. Maka kita akan mencoba saat ini membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan melalui Bukhari. Dari hadis itu kita ambil satu judul pertemuan kita pada saat ini,
yakninya 4 amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa judulnya, Bu? 4 amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ditanya secara pribadi, seketika hari kiamat nanti terjadi, yang dimulai dengan idza zulzilatil ardu zil, yang kedua wa akhrajatil, semua apa yang ada di bumi akan keluar, dikumpulkan manusia yang telah dikubur di padang mahsyar. Setelah itu yaumul hisab, perhitungan. Setelah itu yaumul mizan, hari penimbangan. Terakhir disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Pembalasan itu hanya 2 saja. Pertama, ashabul jannah, ahli surga. Yang kedua, ashabun nar, ahli neraka. Kalaulah ada pertanyaan kadiriawa antara ibu, bapak, dan anak risiko, dari 2 pilihan tadi, ahli surga dan ahli neraka, kira-kira mana yang ketujuh dia? Lunak mana? Mana yang ketujuh dia? 1. Yang kedua, laikulah dapet dewa jadi ahli surga tadi. Jawabannya insya Allah. Kalau pinta leka kuliah kanda leka walaku. Wah, doa Ustaz mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahman semuanya dia jadi ahli surga. Nah, mendoakan Ustaz siapa? Bahasa Ustaz tadi bah, mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahman jadi ahli surga. Nah, mendoakan Ustaz siapa? Didoakan dulu Ustaz. Termasuk Ustaz ini. Terakhir kita sebut amin. Mudah-mudahan kita sadarlannya yang ada risiko Allah tempatkan jadi ahli surga. Amin. Insyaallah. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah semudah itu seseorang itu akan menjadi ahli surga? Semudah itu atau tidak? Tidak. Kenapa? Nanti ketika sekelompok seseorang yang ingin masuk ke dalam surga, ada satu sebagai media yang harus dititi oleh seseorang, namanya sirat. Nah, berbagai cara bagi manusia dalam meniti itu ingin mencapai masuk ke dalam surga. Ada caranya merangkap, ada caranya berjalan, ada caranya berlari, bahkan ada yang sekejap mata saja langsung sampai di muka pintu surga. Nah, tergantung apa amalannya. Siapa orang yang ketika sekejap mata saja langsung berada di pintu surga? Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu keistimewaannya, Pak. Besok di hari kiamat ia sekejap mata saja, artinya selangkah saja menuju pintu surga. Nah, kira-kira tiba di awal
Mana? Wallahu a'lam. Kemoga kita kaji gini, Pak. Nah, artinya apa? Kalaulah memang tidak semudah itu seseorang ingin masuk ke dalam surganya Allah, harus meniti surat. Apa sebenarnya hal yang akan memudahkan itu? Begitu kaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan oleh Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 amalan yang jika seseorang melakukan 4 amalan itu, maka Allah jamin, bahkan Nabi mengatakan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Apa kira-kira amalan itu? 1. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Artinya, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Ingat, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Ingat bahasa Nabi pertama. Pertanyaannya, kenapa harus menyembah Allah? Bahagian dari amalan seseorang yang ingin masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kita ambil 2 dalil yang sederhana saja. Az-Zariyat dan Al-Baqarah. 1 saja. Yang sederhana. Dalil yang pertama kita hafal karena sering dibacakan. Apa bunyinya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang sederhana saja. Artinya apa? Tidaklah aku menciptakan. Aku itu siapa? Allah. Siapa yang aku ciptakan? Jin dan manusia. Kecuali untuk menyembah. Lah tajawid cie. Yang kedua, Al-Baqarah ayat yang ke-21. Semua kita juga hafal ayat itu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Santiang anca ada ustaz baca tadi nah. Kalau tidak dibaca ada ustaz tidak tahu kami pangkai ustaz. Kalau hafal kini kita bawa artinya. Wahai semua manusia. Tadi siapa dibawa di Allah? Ayat pertama tadi siapa? Jin dan manusia. Ada yang terkhususnya. Dalam ayat yang kedua, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Tidak ada yang terkhususnya di sekolah. Muslim, kafir, munafik, fasik, musyrik masuk saudaranya. Nan merasa manusia dimbau di Allah. Ba'aku dimbau di Allah. Pertanyaannya, u'budu Rabbakum, sembahlah Tuhan. Bahwa harus menyembah Allah alladzi khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kamu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Kita ulang ya. Sianan dimbo di Allah, manga dimbo di Allah. Manga harus menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakan. Paham Bapak Ibu? Oke. Berartilah jalih substansinya. Tujuan pokok kenapa manusia itu menyembah Allah, berartilah jalih karena Allah yang telah menciptakan kamu.
Paham ya? Oke. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, jadi persoalannya, kalaulah awak kiniko merasa manusia, awak Allah menyembah Allah, berarti awak sadar bahwa memang awak makhluk yang diciptakan. Yang menjadi persoalan, seketika ada seseorang yang telah diciptakan oleh Allah, diagih dia Allah fasilitas dunia, diagih dia Allah kebutuhan hidup, tapi tidak namanya menyembah Allah mulai balik sampai sakaratul maut. Nah, pertanyaannya, siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakannya? Pertanyaannya paham? Kita lihat. Kalaulah ada manusia ketika dia diberi Allah fasilitas, diberi Allah kebutuhan hidup, tapi dia tidak mau menyembah Allah mulai balik sampai sakaratul maut. Pertanyaannya, yang menciptakannya siapa? Tujuan Allah menciptakan tadi apa? Ada atau tidak? Nah, tidak adanya menyembah Allah mulai balik sampai sakaratul maut. Nah, jawabannya Ustaz, Muslim dengan orang yang kafir. Kalau orang yang Muslim, ketika dia ditanya, yang menciptakan kamu siapa? Dia jawab, Allah. Kenapa diciptakan? Jawabannya, untuk menyembah Allah. Kenapa? Makna Islam itu Bapak Ibu secara lughah taat, patuh dan tunduk ke makna Islam secara lughah. Berarti Muslim orangnya, kalau digabung dengan kalimat Islam tadi, dengan masuknya huruf mim yang menunjukkan kepada orang, sehingga terjadi kalimat Muslim. Artinya apa? Orang yang taat, patuh dan tunduk kepada kenyugahan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, adakah di antara orang yang Muslim tidak menyembah Allah? Ada atau tidak? Berarti kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka? Tetap Allah. Kalau dalam konsep keislaman dan keimanan mereka sama dengan Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sengaja Nabi mengungkapkan satu kalimat, ta'budullah, sembahlah Allah, dalam artian apa? Biar awak bisa menyadari diri awak. Nah, itu konsep itu, menyadari diri awak. Kalau bahasa umum yang sering aku sampaikan dalam bahasa takziah apa? Menyadari diri awak, baca orang itu Ustaz. Pertama, awak sadari dari mawa. Yang kedua, mangawak. Yang ketiga, kapaika mawa. Paham Bapak Ibu? Yang pertama apa tadi? Dari mawa. Artinya siapa yang menciptakan awak? Jawabannya, yang kedua, mangawak. Manga diciptakan di Allah. Jawabannya, yang ketiga, kapaika mawa. Jawabannya, kapaika mawa, kembali kepada kenyugahan. Kalau dalam konsep takziah sering aku sampaikan. Artinya apa? Ada penyadaran diri. Islam itu seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya sebatas syahadat sudah selesai Islam. Ya. Jadi artinya apa?
Nabi SAW memerintahkan manusia itu, kalau memang dia ingin menjadi ahli surga kelak pada hari kiamat, maka konsep hal yang pertama sekali yang dilakukan adalah ta'budullah, sembahlah Allah. Nah, bagaimana cara menyembah Allah? Ada dua konsepnya. Satu, melalui ibadah mardhah, ibadah wajib. Yang kedua, melalui ibadah ghairu mardhah, ibadah sunnah. Itu konsepnya. Yang wajib adalah paham, yang sunnah adalah paham. Nah, selanjutnya kata Nabi, la tusyrik bihi syai'a. Sambungannya lain. Masih nomor 1. Setelah menyembah Allah, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ingat bahasanya. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pertanyaannya, sudah pastikah orang yang menyembah Allah telah lepas dari kesyirikan? Jawabannya, sudah pastikah orang yang menyembah Allah tadi telah lepas dari kesyirikan? Belum tentu. Bagaimana itu? Ini kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana saja. Ingat bahasanya tadi. Sudah pastikah orang yang menyembah Allah lepas dari kesyirikan? Ingat, tujuan kita untuk mengembalikan keimanan awak. Nah, itu contohkan. Bapak Ibu pernah sakit? Pernah. Oke. Contoh, awak ada sakit tumor di paru. Ndak lu gadang ngene je. Saya gadang bola basket. Baku galang. Saya gadang ini tu. Alasan Ustaz mengecek dulu. Alun ngajar dulu. Bako kita gitu Ustaz bola basket tadi, ni karena lu berpompa itu. Alun dari angin lah. Kalau bola lu dari angin bah betul ya. Nah, oke. Di paru tumor bang. Oke, pertanyaannya, tumor tadi menyakit tidak? Oke. Sakatiko tumor tadi menyakit di paru awak. Menyakit. Nah, jujur, anan tasabut di lisan awak ketika sakit. Ustaz sasanggup ya sasanggup loh. Menyakit anan tasabut. Aduh, sakit. Tuh. Nah, kedua, bertambah menyakit. Nah, sianan limbau. Ama lah meninggal. Abah lah baik. Di bawah mana deket. Di bawah anak. Akit siapa? Tolong mah. Tolong aja. Nak tolong mah itu. Sakit mana? Nah, ketika penyakit tadi itu bertambah menyakit, awak nak telur kama panganak. Panganak kama. Hah? Ada nak yang mendoa ya Allah mati dan begini ya Allah. Ada. Hah? Ada ya. Capek mati ya Allah. Tak telur pada lo. Kita mati ya. Ada. Pindah di situ orang lain. Nah, sampai lain. Risiko nak ada pada tu. Lah, ikhtiar dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa darahnya, tensinya, gulanya, AB-nya. Sudah itu 3 ronsen. Dibawa dokter
nyebaco hasil dia usaha tadi. Lah sudah nyebaco, sampaikan kawan, Bu, banyak ibu pola parah tu. Bagus menentu Ustaz. Tiba orang stadium 4, ibu stadium 8. Sakit parahnya penyakit. Tu baca caranya do operasi. Dah ada do, yang penting cegah. Nah, bila operasi besar, jadi dioperasi lah, besar. Setelah dioperasi, awak masuk ke bangsa. Sehari, 2 hari, 3 hari datang ke sana, keluarga, jamaah, tetangga mencari awak, mencari itu awak terhadap kondisi penyakit tadi. Ya Bapak Ibu, mencari itu. Okey, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembalikan ke keimanan awak. Dalam keyakinan awak, sakatiko awak sakit nan magi penyakit itu siang. Okey, satu. Yang kedua, penyakit tadi cegah sembuh, tak tiba-tiba lalu nan menyembuhkan siang. Dua, sakatiko penyakit tadi sembuh, awaklah sihat, nan kita puji siang. Siapa? Kalau ndak ada dokter boy itu ya, nan bagi penyakit, yang menyegaan penyakit, nan dipuji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, satyo apa nan sakit di fisik awak go, nan tabayang dia wak, kira-kira ubek sakit kepala, ambil ubek amat cila, talu amat sakit lutut, ambil ubek ayat tu luar, talu ayat. Nah, pertanyaannya, bergantung kepada apakah kita ketika itu. Bergantung kepada apakah kita ketika itu. Okay. Kalau kita telah bergantung kepada alam, kan alam namanya itu artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kan alam itu. Kalau kita telah bergantung kepada alam, pertanyaannya, bahagian dari perbuatan syirikkah yang kita buat atau tidak? Ya tidak Pak? Iya. Dah paham? Ingat bunyinya, bergantung kepada alam. Disinankan ini awak. Padahal keimanan awak meyakini ma anzalallahu dima wa ma anzalallahu syifa. Allah tidak akan menurunkan penyakit kalau tidak Allah yang menyembuhkan penyakit itu. Nah, kini solusinya. Ketika awak sakit Ustaz, apa caranya? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim kepada Ibnu Abbas. Simak elok. Ketika Ibnu Abbas keponakan beliau sakit, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat dalam hadis Muslim. Pertama, Nabi membacakan kalimat bismillah sebanyak 3 kali. Yang kedua, Nabi membaca sebuah doa. Apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas itu sakit? A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya apa? Pertama, Nabi membaca bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Tidak pakai Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillah saja. 3 kali. Yang kedua, Nabi membaca doa tadi. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah.
wa qudratihi, dari kekuasaan Allah, min syarri, dari sesuatu yang tersembunyi. Penyakit tadi itu tahu atau tidak? Tidak ada nak? Dari sesuatu tersembunyi, wa uhadir, dan dari sesuatu yang aku khawatirkan. Ibu-ibu apa-apa ada nak orang yang sakit sana hatinya? Ori, ada? Hah? Ada enggak? Ini sakit tapi sana hatinya. Ada tidak? Tidak, pasti khawatirnya. Khawatir tadi diistilahkan dengan bahasa Nabi wa uhadir, dan dari apa yang dikhawatirkan penyakit tadi. Nah, ini kita ulang mulia bersama-sama. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan Allah dari sesuatu yang tersembunyi dan yang aku khawatirkan. Itu baca. Barangkali dibaca tu Ustaz 7 kali. Baca cara membacanya menurut Imam An-Nawawi, cara membaca kalimat yang diajarkan oleh Nabi tadi, meletakkan tangan di tempat yang sakit. Di mana sakit? Kepala. Letakkan tangan awak di kepala. Tapi jangan tahan di lantaan, indah jangan lo. Lah, baca bismillah 3 kali, baca doa tadi 7 kali. Paham Bapak Ibu? Okey. Ingat, yang kedua, setelah diletakkan dan dibaca, yakin dengan doa tadi. Awak, mohon maaf Bapak Ibu, seminggu yang lalu kepala aku sakit kenapa? Tak mana ngono Pak. Yang kedua, buang air gadang enggak payah. Seminggu yang lalu. Ambo amalkan doa aku Pak. Wa amalkan. Kapan? Selesai salat asar. Seketika awak membaca doa itu, awak letakkan tangan awak di tempat kepala yang sakit tadi. Lah selesai, letakkan tangan di paru, selesai. Apa kalimat yang tasabih di mulut awak? Subhanallah. Indah hitungan menit Pak. Indah hitungan jam. Hitungan detik. Subhanallah. Hitungan detik ketika membaca doa tadi, seolah-olah diangkat di Allah. Langsung Pak, spontan. Tapi kuncinya yakin awak dengan doa tadi. Jadi artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalaulah di setiap kita merasakan sakit, merasakan apapun dalam kehidupan ini, bergantung kepada alam. Ingat, maka bergantungnya kita kepada alam tadi sudah bahagian dari kesyirikan. Akibatnya apa? 1, la yaghfiru, Allah tidak mengampuni dosa. Dan kedua, amalan awak tertolak di sisi Allah. Siswa jadinya. Nah, makanya digandeng di Nabi dengan kalimat ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Paham apa itu? Oke, 1, amalan seseorang yang ingin masuk ke dalam surga. Kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Kau lebih khusus lagi. Kalau yang tadi sembahlah Allah, umum bagaimana cara menyembah Allah tadi. Sekarang wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang mendirikan salat bahagian dari amalan ingin dia masuk ke dalam surganya Allah? Bapak Ibu, pertama
Di dalam surah Toha Allah sampaikan dengan tegas kepada kita. Apa bahasa Allah? Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Sembahlah aku dan, kira-kira terpisah atau menyatu? Terpisah. Pakai dan. Sembahlah aku dan dirikanlah salat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Itu versinya. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah sangat menekankan kepada orang-orang muslim yang mentauhidkan Allah sebagai Tuhannya. Untuk apa? Mendirikan salat. Salat ini apakah jaminan bagi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah? Betul. Kalau andaikan seseorang itu tidak salat, justru kata Nabi, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah dinyatakan sebagai orang yang kafir yang nyata. Tegas Nabi mengatakan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah dinyatakan sebagai kafir yang nyata. Tuhan. Artinya apa? Tidak mudah Bapak Ibu seseorang itu meninggalkan salat, tidak mudah akibatnya. Yang kedua, perbedaan antara orang yang kafir dengan orang yang muslim terletak kepada tarkus salatnya. Yang ketiga adalah Nabi menyampaikan, siapa yang mendirikan salat berarti dia aqamaha, membangun agama. Siapa yang meninggalkan salat, tarakaha, berarti dia telah meruntuhkan agama. Mengerjakan salat, membangun agama. Meninggalkan salat, meruntuhkan agama. Kini kita lihat mana banyak orang membangun pada meruntuhan. Di mana bisa menilai itu Ustaz? Banyak orang meruntuhan pada membangun. Kita nilai. Sehari semalam barangkali azan dikumandangkan 5 kali. Sakatiko azan dimulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak atau sakete orang dan mendangai. Banyak. Sakatiko azanlah selesai, la ilaha illallah. Mana banyak singgah pada lalu? Banyak kan? Kalau le tahulah umpamu manusia nan muslim tadi dimbaunya untuk solat, tahunya datang berbondong-bondong ke masjid Baitur Rahman. Datang berbondong-bondong. Banyak orang yang tiba. Pertanyaannya, masjid nan sampai atau di orang namanya? Masjid nan kete atau orang namanya? Masjid nan kete. Nan terjadi apa? Nah, itu cara menilainya Pak. Mana banyak orang membangun pada meruntuhkan. Ada nilainya. Jadi tidak salah seorang filosofis Islam namanya Muhammad Abduh. Beliau orang Kari Pak. Bahasa Kari. Apa kata beliau Muhammad Abduh, seorang filosofis Islam? Yang menghancurkan Islam itu bukan dari golongan nol, tapi yang menghancurkan Islam itu dari golongan 7. Di khutbah lalu sampai. Artinya apa? Harus berhati-hati oleh.
berhati-hati. Nah, jadi awak antisipasi bahwa kalaulah memang salat itu merupakan tiang agama, pembeda antara muslim dengan kafir, dan meninggalkan salat itu nyata kekafirannya, kata Nabi, itu yang harus awak antisipasi. Bukan untuk awak saja, tapi keluarga awak. Ingatkan tentang perintah salat tadi. Nah, jadi orang-orang yang mendirikan salat, ingat bahasa Nabi, mendirikan salat berarti mereka telah melakukan amalan yang akan memasukkan mereka kelak masuk ke dalam syurganya Allah. Baru. Yang ketiga lagi, wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat. Yang terakhir, yang keempat, wa tasilur rahimah, orang yang menjalin hubungan silaturahim. Siapa orang yang menjalin hubungan silaturahim itu? Apakah awak nan kini lawan duduk bersama? Awak lah saling kenal. Sudah itu orang baik-baik dibalik dia awak dengan kebaikan. Apakah itu yang disebut dengan silaturahim? Kata Nabi, tidak. Laisal wasilata bil makafi. Tidaklah disebut orang yang silaturahmi itu yang telah berkumpul memberikan kebaikan dengan kebaikan. Laisal wasilah. Tidak itu yang disebut dengan silaturahim. Apa disebut dengan silaturahim? Allazi qata'at, ketika dulunya mereka bersatu, rupanya terpecah. Dek sakit hati akibat mencuang. Dek tidak bakal lamaan kalau merangai. Tidak bakal lamaan, akhirnya tidak sapu menyapu. Sekian tahun, sekian bulan tidak menyapu, rupanya takkan nak kaji ustaz. Akhirnya saling memaafkan. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Ketika dulunya terputus, mereka sambung kembali. Paham Bapak Ibu? Kalau awak nemu deko, kau lah jadi betul. Nah, tapi yang menjadi persoalannya, ada nak awak memutuskan hubungan awak dengan orang lain. Kalau ada, sambung. Ketika awak menyambung, berartilah dapat dia awak amalan ahli syurga. Paham Bapak Ibu? Okey, kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini. Judulnya adalah amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalilnya hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh Bukhari. Apa amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga? 1, sembah Allah, la tusyrik bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. 2, dirikanlah salat. 3, tunaikan zakat. Yang keempat, silaturahim. Paham Bapak Ibu? Okey. Mudah-mudahan singkatnya kajian kita menambah ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan insyaallah kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.